Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Juanda, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Dan dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Eriska, dan rekan saya, Sri Andriani, dan Kalda Hanafia. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Kalda Hanafia. Silakan. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Yang B itu ada prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengerahkan kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum yang dilaksanakan. Yang B itu ada evaluasi kurikulum. Harus bersifat objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Yang C ada evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanakan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan. Yang D ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara komparatif. Tanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa sendiri di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang E ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara efisiensi. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang dan oleh karenanya harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Yang F ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu mengingatkan tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang paling mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum serta permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Yang pertama itu, evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Jadi maksudnya itu, evaluasi ini tuh kayak menjadi dasarnya gitu untuk
mengembangkan kurikulum menjadi lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya. Yang kedua ada evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Jadi maksudnya itu kayak evaluasi ini tuh kayak lebih berpusat kepada peserta didiknya gitu, kayak ke siswanya. Terus yang ketiga, evaluasi kurikulum adalah untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan sebagai alat untuk mengkontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya. Jadi maksudnya itu evaluasi kurikulum ini untuk meningkatkan program kurikulum yang sedang dilaksanakan sekarang. Yang keempat itu, evaluasi kurikulum adalah sebagai suatu alat untuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan hasil sebuah program pendidikan teknik kepada masyarakat. Evaluasi kurikulum ini tuh sudah benar atau belum. Jadi kayak di sini tuh kayak evaluasinya itu udah benar atau belum. Kalau misalnya udah benar bisa dipertahankan, kalau misalnya belum juga berarti bisa diubah menjadi lebih baik. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum adalah proses memahami, mendapatkan, dan mengumumkan informasi sebagai petunjuk pembuatan keputusan pendidikan dengan memperhatikan program yang tepat. Terus selanjutnya ada fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi ini itu untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kurikulum. Fungsi ini itu dilakukan ketika si kurikulumnya itu masih tahap pengembangan. Nah, terus evaluasi akan memberikan masukan secara langsung mengenai aspek apa yang sudah memenuhi kriteria dan yang belum memenuhi kriteria. Terus yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi ini tuh untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil dan pengembangan kurikulum. Ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan, fungsi ini tuh tidak bisa dilakukan karena fungsi sumatif ini lebih berfokus pada hasil pengembangannya. Nah, hasil pengembangannya itu berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, atau dampak kurikulum terhadap masyarakat. Selanjutnya. Lalu ada aspek-aspek kurikulum yang dinilai. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan ini tuh buat mengetahui apakah tujuan kurikulum tuh udah memberikan hasil terhadap pencapaian yang lebih tinggi dalam pendidikan apa belum. Maka melalui evaluasi ini dapat diketahui kadar tujuan kurikulum sebagai tujuan dalam mencapai tujuan kurikulum. Lalu ada isi kurikulum. Penilaian ini mencakup semua program yang diprogramkan untuk mencapai tujuan. Komponen isi mencakup semua jenis mata pelajaran yang harus diajarkan, dan pokok-pokok bahasan atau bahan pengajaran yang meliputi seluruh mata pelajaran tersebut. Lalu ada strategi pengajaran. Penilaian ini meliputi berbagai upaya yang ditempuh demi tercapainya tujuan berdasarkan bahan pengajaran yang telah ditetapkan seperti pendekatan yang dipilih, metode dan teknik pengajaran, sistem penilaian, pencapaian hasil belajar siswa, baik yang berupa penilaian, proses, maupun hasil yang diperoleh. Lalu ada media pengajaran. Media pengajaran dinilai berdasarkan kesesuaian dengan tujuan, bahan pengajaran, kebutuhan pengalaman siswa, kesesuaian dengan kemampuan dan keterampilan pengajar, efektivitas sebagai sarana penunjang. Yang terakhir ada hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam evaluasi paling tidak mencakup 3 masalah. Yang pertama itu ada keluaran. Keluaran ini berupa prestasi belajar yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada efek. Efek ini berupa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari perubahan belajar. Yang ketiga ada dampak. Dampak ini pengaruh suatu kurikulum pada perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri. Lanjut. Lalu ada ruang lingkup evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum pada tingkat nasional.
memuat standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi SI. Artinya, setiap satuan pendidikan dalam melakukan pengembangan kurikulum harus memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Permendikbud nomor 20 dan 21 tahun 2016. Yang kedua, evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat ini, para pengembang kurikulum harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, serta tetap berpedoman kepada SKL dan SI yang telah ditetapkan secara nasional dalam mengkonstruksi kurikulum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kekurangannya, teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain. Tapi jika teman-teman menerima manfaat dan kelebihannya, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.